Baiklah teman-teman, aku punya kabar baik dan tidak ada lagi selain kabar baik. Aku sudah memprediksi ini dan aku tidak mengklaim diriku sebagai seorang jenius. Aku tidak mengklaim diriku sebagai Nostradamus karena semua orang tahu ini akan terjadi. Terlepas dari hasilnya, apakah Prancis menang atau Maroko menang, hasilnya akan selalu sama. Tapi bagian terburuknya adalah ini tidak hanya terbatas pada Prancis. Oke, jadi kabar baiknya adalah Maroko sudah keluar dari Piala Dunia. Bukan berarti saya peduli dengan Piala Dunia atau saya peduli dengan Maroko. Sebenarnya saya memang senang melihat mereka kalah karena para barbar ini tidak pantas berada di barat. Tapi itu bukan satu-satunya yang terjadi. Lihat ini. Oke, kamu siap? Seluruh Eropa sedang terbakar. Seperti yang sudah kita bilang, ini akan terjadi. Ini adalah Den Haag, Belanda. Belanda tidak ada hubungannya dengan ini. Prancis mengalahkan Maroko. Tidak ada hubungannya dengan ini. Ya, mungkin mereka memang ada hubungannya karena kamu tahu, mereka bagian dari barat. Lihat ini London. Bukankah itu luar biasa? London, teman-teman. London. London, inilah buah dari multikulturalisme. Bukankah keberagaman itu indah? Polisi Metropolitan London. Mereka tidak punya jawaban untuk ini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya punya beberapa video lagi di mana saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana beberapa petugas polisi terluka atau cedera dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat ini. Kita dulu sering mendengar tentang perilaku buruk hooligan sepak bola Inggris. Anda tahu, ingat, Tommy Robinson, dia seorang hooligan sepak bola, bla bla bla. Mereka tidak pernah sampai ke tingkat seperti ini. Tidak pernah sampai ke tingkat seperti ini. Lihat ini, kacau balau. Dan tebak apa? Saya sedang melihat feed Twitter dari Muslim Inggris terkemuka. Tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu. Mereka tidak pernah mengecam oknum-oknum bermasalah dari komunitas mereka sendiri. Tapi ketika reaksi keras mulai datang, lihat saja mereka menangis. Lihat saja mereka berperan sebagai korban. Lihat saja mereka berkata, tolong jangan menilai kami semua berdasarkan tindakan segelintir orang. Apakah ini hanya segelintir orang? Apakah ini hanya segelintir orang? Lihat ini. Ini terus berlanjut tanpa henti. Mengerikan. Apa yang kalian dapatkan dari itu, teman-teman? Apa yang kalian dapatkan dari itu? Apa yang kalian dapatkan dengan membawa orang-orang barbar dari dunia ketiga ke negara-negara kalian yang beradab? Lihat, sesuatu harus berubah. Itu harus terjadi. Saya tahu para politisi Inggris atau politisi Barat Eropa pada umumnya, mereka tidak punya nyali. Tidak ada politisi yang ingin menghadapi masalah ini secara langsung. Mereka tidak mau melakukannya karena itu terlalu sulit bagi mereka, bukan? Andy Burnham yang akan menjabat, dia juga tidak akan melakukan apa-apa. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Semuanya. Tangkap mereka. Apa hubungannya Inggris dengan Prancis yang menyingkirkan Maroko? Apakah kamu sudah memperhatikan? Sebagian besar petugas polisi sebenarnya juga berkulit putih karena mereka khawatir tentang loyalitas mereka yang terbagi. Mungkin memang begitu. Mereka seharusnya khawatir. Lihat saja mereka, semuanya berkulit putih. Apa yang terjadi dengan kepolisian yang beragam? Aku melihat satu petugas polisi kulit hitam di sana, tapi hanya itu saja. Astaga. Sekarang mereka suka Trump. Apakah kamu suka Trump sekarang? Semua orang yang menderita sindrom kebencian terhadap Trump ini, semuanya akan mengulang hal-hal yang pernah dikatakan Trump hampir 10 tahun lalu pada tahun 2016. Orang-orang ini tidak setia kepada Inggris. Orang-orang ini membenci Barat. Apa yang kalian serukan? Untuk apa kalian protes? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian marah pada Inggris karena Prancis mengusir kalian? Lihat ini. Benar-benar memalukan. Benar-benar memalukan. Peluru karet, meriam air. Lihat itu. Mereka melemparkan botol air.
Ya ampun. Botol kaca? Apakah itu botol kaca? Itu botol plastik. Kirim tentara. Jika kau ingin menyelamatkan negaramu, kirim tentara. Aku belum selesai. Ayo kita lanjutkan. Oke, ini Paris. Mari kita lihat apa yang terjadi di kota romantis ini. Oh. Mereka menggunakan kembang api. Ya ampun. Lihat itu. Lihat itu. Apakah mereka tidak dikirim ke sini untuk membuat kekacauan? Lalu mereka bilang, kalau kamu membicarakan ini, kamu menebar benih perpecahan. Kalian bodoh. Kalian bodoh. Kalian membawa gerombolan barbar dari zaman prasejarah. Dan kalian bilang, kita tidak boleh. Kita tidak boleh terpecah. Kita harus bersama. Lihat ini. Aku bilang ini kabar baik dan kabar baik lagi dari London. Lihat itu. London porak-poranda. Polisi dikejar oleh penggemar sepak bola Maroko setelah kekalahan mereka dari Prancis. Satu petugas dilaporkan dilarikan ke rumah sakit dengan luka-luka. Berapa kali Tommy Robinson melukai petugas polisi kalian? Jangan lihat ini. Pengecut. Pengecut. Kamu tahu, pada titik ini sebenarnya aku tidak keberatan. Aku menikmati ini. Ayo, para penggemar Maroko. Ayo. Hajar dia. Nah, kami sudah bilang, bukan berarti kami menentang polisi metropolitan atau menentang aparat penegak hukum. Kami sudah memperingatkan kalian. Kami masih memperingatkan kalian. Usir mereka, tidak ada solusi lain. Deportasi massal tanpa ampun adalah satu-satunya solusi. Itu saja, sudah selesai, sudah diputuskan. Itu satu-satunya solusi. Tidak ada yang lain lagi. Pertanyaannya, siapa yang punya nyali untuk melakukannya? Memalukan. Ya, kita melanjutkan dari tempat kita berhenti. Orang-orang memalukan. London Barat. Beberapa bagian London menjadi kacau. Itu dia. Ada video lain. Nah, Mario bilang ini baru saja terjadi. Tentu saja, bendera Palestina mulai bermunculan. Tentu saja, mereka akan menjadikan ini sebagai isu politik. Dan memang ini adalah masalah politik, teman-teman. Kamu pikir orang-orang ini setia pada Inggris? Kamu pikir mereka punya kesamaan dengan budaya Inggris atau budaya Barat secara umum? Mereka setia pada tujuan mereka, tujuan politik mereka. Mereka punya keluhan yang menurut mereka sah. Kamu telah membawa masuk keluhan-keluhan itu. Sebagai seorang petugas polisi, aku ini polisi, bodoh. Satu petugas tumbang, bro. Ada apa? Bilang padaku kalau dia sudah meninggal, bro. Aku nggak tahu, bro. Waktu itu dia meninggal, bro. Aku harap dia selamat. Tidak, dia tidak berharap begitu. Astaga, apa ini? Ini London lagi. Gaza, Gaza, Gaza. Itulah kenapa aku suka Israel. Mereka tahu cara menghadapi orang-orang seperti ini. Tolong, kamu sudah menangkapnya. Bodoh. Lihat wanita ini. Lihat wanita mumil ini. Tidak, Nana. Semua ini suatu hari nanti akan jadi bumerang bagi mereka. Suatu hari nanti, mereka akan menerima perintah itu. Itu dia, satu lagi. Yesus. Mungkin itu yang sama, sudutnya berbeda. Oke, ini terjadi di Den Haag, Belanda. Lihat semua orang Belanda yang baik ini. Di mana ibu-ibu mereka? Di mana para wanita mereka? Satu wanita.
jelas seorang wanita Belanda. Lihat dia. Ya, jelas seorang wanita Belanda. Hanya satu wanita. Tidak, tidak. Tidak, saya tidak tahu. Apakah Kamu sedang bersenang-senang? Kalian sedang bersenang-senang orang barat? Ini Paris lagi. Aku rasa ini yang sama seperti yang sudah kita lihat di video ini. Ini London. Kita sudah melihat ini, kita sudah melihat itu, Menara Eiffel. Sekarang klip ini menunjukkan Menara Eiffel diselimuti asap dari kebakaran di sepanjang Sungai Seine setelah final UCL tahun ini, bukan setelah kekalahan Maroko. Oke, jadi ini adalah video lama. Tapi itu juga berujung pada aksi huliganisme sepak bola oleh kelompok migran. Lihat itu, Paris, Menara Eiffel. tidak, tidak. Kebakaran di Menara Eiffel. Seberapa penting Menara Eiffel? Lihat ini. Lihat bagaimana kita meromantisasi itu. Lihat itu. Saya mungkin tidak punya bendera Prancis, tapi saya punya Menara Eiffel. Itu salah satu monumen barat terbesar. Itu salah satu monumen terbesar yang mewakili peradaban barat. Mereka selalu menyerang tempat-tempat terkenal. Apa ini? London. Klip lain. Aku sudah menunggu ini. Aku rasa terakhir kali saat aku membuat video setelah kemenangan Inggris atas Meksiko, aku bilang kalau aku sangat menantikan momen ini karena siapapun yang menang tidak masalah. Multikulturalisme akan terbongkar dan itulah sebabnya ini adalah kabar baik. Ini kabar baik teman-teman. Ini memperkuat argumen kita. Lihat itu. Mereka merusak kota atau beberapa kota karena mereka tidak peduli. Mereka tidak membangunnya, mereka tidak membangun apapun. Mereka datang ke sini untuk menghancurkan. Lihat itu. Saya jadi marah. Kalau angin bertiup dan membanting pintu saya langsung kesal. Saya benci kalau ada yang rusak. Saya benci itu. Dan orang-orang ini hanya merusak barang secara acak karena mereka tidak pernah membangun apapun. Mereka tidak peduli dengan hal ini. Kamu pikir kamu akan membawa orang-orang ini dan mereka akan menjadi seperti kamu? Bagaimana dengan saya? Lihat itu. Saya sudah melihat bagian-bagian terbaik dari London. Tempatnya sangat bagus, sangat bersejarah. Kamu bisa merasakan beratnya sejarah saat berada di London, terutama di pusat kota London. Orang-orang ini tidak merasakan apa-apa. Dan apakah kamu menyalahkan mereka? Sebenarnya saya tidak menyalahkan mereka. Memang begitulah adanya. Jadi polisi Metropolitan London terluka saat Fir'aun, kerusuhan. Oke, mari kita lihat video ini. Osama bin Laden akan bilang, bukankah ini indah? London adalah kota terbaik di dunia. Dia akan bilang, tahu tidak, kerusuhan itu memang sudah jadi bagian dari hidup di kota besar. Itu hal yang normal, sudah biasa. Dan itulah yang persis mereka lakukan dengan kota New York. Itulah yang persis mereka lakukan dengan Big Apple, menjijikan. Ya, saya rasa kamu sudah cukup melihat. Deportasi tanpa ampun adalah satu-satunya solusi. Itu saja. Itu saja. Oke, kamu tahu? Mari kita akhiri ini dengan baik. Ini video yang tidak berhubungan, tapi biar saya putarkan video sebuah keluarga Afrika yang benar-benar berlutut memohon kepada petugas imigrasi, tolong jangan deportasi saya. Kamu tahu bagaimana mereka biasanya sok jagoan? Biar saya tunjukkan kepada kamu bagaimana mereka bersikap keras. Lihat ini. Kamu tahu bagaimana mereka bertingkah? Seperti inilah mereka bertingkah. Lihat ini. Saya di sini bukan untuk bercerita. Saya di sini untuk memerintah. Memerintah sialan. Saya di sini untuk memerintah. Memerintah kalian. Memerintah Trump. Memerintah Elon Musk. Memerintah Netanyahu. Memerintah orang Yahudi. Tulus. Begitulah cara mereka bertindak. Kamu tahu kenapa mereka bertindak seperti itu? Karena kita membiarkan mereka bertindak seperti ini. Lihat ini Amerika. Apa lagunya? Lihat, sok jagoan di sini, mata Philly selalu makan. Philly-eyed always eats. Saya tidak peduli. Mereka memblokir jalanan. Mereka mengambil alih. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat terhadap budaya lokal. Tidak ada rasa hormat. Ya, beginilah cara mereka bertindak.
Apakah kamu ingin tahu bagaimana mereka akan bertindak ketika pedang deportasi mulai diayunkan? Begini cara mereka bertindak. Saya sudah mengatakan ini sejak lama. Begini cara mereka semua akan bertindak. Lihat ini. Tidak, tidak. Saya menangis, tolong, tolong. Oke. Duduklah tolong. Tidak, kembali. Tidak. Mereka benar-benar mencium sepatu petugas imigrasi ini, memohon padanya, tolong jangan deportasi saya. Tobias, tolong. Kembali ke tempat sampah. Tolong. Tidak, tidur. Aku juga butuh dukungan tubuh. Lakukan lagi. Tidak. Jangan merasa kasihan, teman-teman. Jangan merasa kasihan. Mereka menolak presentasi mereka. Jadi, Di sana. sudah jelas kita akan menunggu penerbangannya. Tidak. Jangan merasa kasihan, teman-teman. Beginilah mereka. Akan tiba saatnya di mana aturan yang menindas ini atau sistem yang kita jalani yang tidak kita terima akan berakhir. Mereka tidak menerima sistem ini, tapi mereka ingin tinggal di sini. Lihat ini. Merokok. Tidak ada rasa hormat. Beginilah perilaku anak-anak mereka. Ingat ini. Jangan merasa kasihan pada mereka. Dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membayar pajak, karena tanpa kalian, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang. Seperti kenyataan bahwa saya masih bisa menjalani hari-hari saya, melakukan aktivitas saya, dan tetap dibayar, meskipun tidak melakukan apa-apa sama sekali, karena ada orang lain yang bekerja dan membayar pajak. Saya rasa saya belum pernah mengucapkan terima kasih. Jadi, dengan tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih banyak. Beginilah perilaku mereka. Kamu sudah cukup melihat. Sebenarnya kamu belum cukup melihat, karena kamu harus lebih marah lagi. Dan kamu kerja seharian penuh, kamu nggak punya apa-apa. Terima kasih sudah bekerja begitu keras. Kamu kerja seharian penuh, kamu nggak punya apa-apa. Terima kasih sudah bekerja begitu keras sehingga aku bisa di rumah seharian. Aku bisa pakai EBT-ku. Kerja untukku, cowok bule, cewek bule. Ya. Kerja untukku, kalian hewan bule, sialan. Kerja untukku, sialan. Ya, kalian tidak kerja untukku. Dan pemerintah Amerika Serikat, merekalah yang kerja untukku. Kalian semua kerja untukku. Sekarang, pergi kerja. Bayar pajak untuk mereka. Hidupi aku. Begitulah perilaku mereka. Dan mereka akan terus berperilaku seperti ini. Sebenarnya, biar aku putarkan satu video lagi untukmu. Satu video lagi. Kau tahu, tambahkan sedikit garam lagi. Biar aku taburkan sedikit lagi garam ke lukamu. Dengarkan wanita ini. Di sini, di rumah, karena aku mengerti dan mendukung sebisa mungkin. Dan aku menikmati uangmu. Semua yang kamu bisa, aku sebagai pembuat furnitur Swedia. Aku memanfaatkannya semaksimal mungkin. Aku mendukungnya sepenuhnya, dan kamu bahkan tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Aku akan terus memanfaatkan sistem ini. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Lihat ini. Beginilah cara mereka bertingkah. Tidak. Lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Dia tidak menyentuhmu. Dia sudah dewasa. Jangan lakukan itu, jangan terlalu keras. Aku orang Palestina, bro. Persetan denganmu. Dan itu membuat darahku mendidih. Aku tidak tahu. Jadi sekarang setelah kamu tahu, lihat ini. Begini cara mereka akan bertingkah. Tolong. Oke. Kita akan ke yang berikutnya. Sampai jumpa di ujung jalan. Tidak. Tidak. Tolong, kembali tidur. Tolong. Aku tidak tahu apakah aku perlu tidur. Tidak. Kamu bisa mendeportasi seluruh keluarganya. Deportasi tanpa ampun. Terima kasih. Tidak, terima kasih. Kamu pergi sana. Mereka sudah terlalu lama di sini. Dan saya pikir kita sedang memenangkan perang narasi. Kita sedang membangun konsensus politik. Ini adalah masalah politik. Ini membutuhkan solusi politik. Orang-orang bisa bersembunyi di balik hukum internasional. Hukum ini, hukum itu, hambatan hukum. Kita tidak bisa melakukan ini. Tidak, lihat saja. Begitu kita membangun konsensus politik, semuanya selesai. Dan saya memperingatkan Anda, dan saya katakan, semakin lama kita menunda ini, semakin radikal dan semakin keras reaksi atau solusinya nanti.
Hanya karena selama 75 atau 80 tahun terakhir, kita hidup dalam kedamaian dan kemakmuran relatif, bukan berarti Anda bisa melupakan jutaan tahun kekuatan revolusioner, seperti kekuatan mempertahankan diri. Lihat saja. Kalau tidak, orang-orang arus utama yang apolitis seperti selebriti, pebisnis, dan pengusaha yang selama ini cenderung menjauh dari perdebatan seperti ini, lihat saja bagaimana mereka akan mulai berbicara, karena akan tiba saatnya orang-orang akan berkata, seperti Ed Sheeran, bukankah dia membuat lagu tentang London Barat? Dia bilang tidak ada lagi bagian yang bagus di London, tidak ada bagian yang bagus, semua bagian berbahaya. Tom Cruise yang sangat mencintai Inggris, sampai-sampai dia selalu menampilkan Inggris di film-filmnya. Sebuah rumah, di sebelah rumah, di samping rumahnya, di suatu tempat di pusat London, kemalingan. Dia langsung berkemas dan pergi. Jadi dia tidak berkata apa-apa. Dia tidak membuat pernyataan karena sekali lagi, selebriti besar seperti itu biasanya tidak membuat pernyataan yang kontroversial. Tapi begitu bisnis mereka, begitu kehidupan mereka mulai terdampak langsung karena eksperimen multikulturalisme yang gagal ini, perhatikan mereka. Mereka akan melawan, mereka akan berusaha merebut kembali dan hari perhitungan itu akan datang.